sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saudara sekalian, saya akan menyanyikan sebuah pujian untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Salam saudara pemirsa, sampai jumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Dan saya mengajak kita semua memasuki suatu bagian firman Tuhan yang belum pernah mungkin saudara dengarkan. Jadi, hidup kita ini saudara sekalian, jangan lupa Tuhan akan mengurus segala kelemahan hidup kita. Mari kita berdoa sebelum kita mendengar lebih jauh dari firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak untuk kami sempat mendengarkan firman Tuhan yang mungkin belum pernah kami dengarkan sebelumnya. Berkati kami Tuhan dengan firman Tuhan ini dan tolong supaya kami mau berubah sebelum Tuhan bertindak tegas kepada kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca firman Tuhan dari Perjanjian Lama, kitab Kejadian pasal 32, Kejadian 32 ayatnya yang ke-25. Kejadian 32 ayat 25, demikian bunyi firman Tuhan. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkan Yakub maksudnya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika dia bergulat dengan orang itu. Amin. Saudara sekalian, waktu saya baca firman Tuhan di pertama kali, saya kaget. Loh, Yakub itu kan anak manja. Saudara perhatikan baik apa yang saya katakan. Yakub itu anak manja dulu, tidak bisa bikin apa-apa. Dia anak mami. Ya, dia bisanya apa? Yakub, kata maminya, tolong kamu itu ambilkan air dari sumur. Ya, dia ambil air, kasih maminya. Ya. Disuruh hal yang kecil-kecil begitu aja. Memang dia anak manja kok.
karena disayang sama maminya. Ya lain dengan Esau. Esau tuh biasa berburu, jadi bertaruh nyawa untuk berburu. Persis dia lagi panah itu rusa misalnya, atau domba liar atau kambing liar, dia panah itu datang, kemudian harimau, datang singa banyak di Timur Tengah. Dan apa yang terjadi? Karena itu dia kuat. Nah, tetapi sudah tahu, mari lihat kepada saya sekarang. Semua saudara sekalian, dari mana dia beroleh kekuatan? Dia menjadi kuli dan budak mertuanya selama 20 tahun. Sebagai balasan dia sudah menipu ayah kandungnya sendiri, menipu saudara kembarnya sendiri. Di situ dia ototnya diolah. Jadi tolong jangan selalu melihat keadaan negatif sebagai negatif. Ada maksud Tuhan di belakangnya, walaupun itu karena kesalahan Yakub. Tetapi saya lihat di sini bahwa dia bergulat dengan malaikat dan dia begitu kuat. Katanya ketika orang itu malaikat itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkan Yakub, ia memukul sendi pangkal paha Yakub sehingga pangkal paha itu terpelecok, sehingga ketika ia bergulat dengan orang itu. Nah, mari kita melihat Tuhan mengizinkan kita mengalami kekurangan supaya kita bisa menghargai nilai uang walaupun sedikit. Satu hari ketika saya masih menjadi gembala di satu gereja di Cilincing, Jakarta Utara, saya menyampaikan firman Tuhan begini. Saudara sekalian, sebenarnya saya malu mau katakan pada saudara sekalian, hari ini saya sama sekali tidak punya uang. Selesai saya berkhotbah, saya turun dari mimbar, kemudian selesai ibadah, seorang nenek, seorang oma datang kepada saya. Dia katakan, Pak Pendeta, kalau khotbah, memang dia suka bahasanya begitu, Pak Pandita, kalau khotbah jangan bohong-bohong, merah telinga saya. Pak Pendeta bilang sama sekali tidak punya uang kan? Coba pulang ke rumah nanti sebentar Pak Pendeta. Dia yang sangat dihormati di situ. Dia bilang, tolong tarik laci meja. Masih ada enggak uang receh itu? Berarti Pak Pendeta tidak menghargai uang receh dong. Saya merasa malu tapi juga merasa tertolong dengan nasihat oma ini. Oleh karena apa? Sekarang dia sudah di surga bersama dengan Tuhan Yesus, karena dia menolong saya untuk menghargai uang receh, saudara sekalian. Satu kali saya pernah kena batunya dengan uang receh. Apa? Persis di depan saya, saudara sekalian, di antrian seorang ibu, ya, ibu yang menurut saya mungkin dia orang penting atau suaminya orang penting. Kemudian waktu dikembalikan, kelebihan dia jatuh uang receh 500 rupiah. Saya sebagai orang tua, walaupun saya sebagai orang tua, saya juga menghormati orang. Saya ambil uang itu, saya bilang, Bu, ini uang yang jatuh tadi. Dia bilang, untuk Bapak saja. Aduh, muka saya tidak tahu mau taruh di mana. Dari situ saya mulai belajar rendah hati, tetapi juga menghargai berkat Tuhan. Kalau sudah uang 500 rupiah itu tadi sudah terkumpul 1 juta keping, kita bisa pecah kepala, beradu kepala, berebut uang itu sekalian. Nah, tadi dari firman Tuhan tadi kita mengerti bahwa ototnya dan daya tahan dari Yakub itu sudah menjadi kuat karena dia pernah mengalami hal seperti begitu. Sekarang yang inti terpenting, kenapa kakinya yang dipukul oleh malaikat Tuhan? Oleh karena dia itu tukang lari dari kenyataan. Dia itu sampai ke Peniel. Kenapa? Dia lari karena takut kepada Yakub, takut kepada Esau, maaf. Takut kepada Esau, saudara sekalian. Jadi saudara sekalian, dia itu lari. Ya,
Yang disuruh ke depan anak-anak Lea, yang sudah di belakangnya anak-anak Rahel dengan anak-anak yang dari pembantunya itu. Saya bayangkan jahatnya Yakub itu. Nah, oleh karena itu bagian kelemahannya yang utama itulah yang kemudian dipukul oleh Tuhan sehingga dia tidak bisa melarikan diri. Kalau sudah pincang bagaimana dia mau melarikan diri toh? Oleh sebab itu jaga baik hidup saudara sekalian. Tolong jaga lidahmu. Saya pernah betul-betul menyaksikan orang yang tukang bohong, tukang tipu orang, ya. Kemudian dia dihantam oleh sakit apa? Sariawan yang tidak bisa sembuh-sembuh. Sampai dokter perkirakan mungkin itu semacam kanker di mulutnya. Tapi sesudah saya doakan dan dia bertobat, sembuh saudara sekalian. Oleh sebab itu jaga baik matamu. Masa lupa nyanyi sekolah minggu? Hati-hati gunakan matamu. Hati-hati gunakan lidahmu. Hati-hati gunakan telingamu. Jangan telinga tipis. Jangan telinga bawang. Sedikit tersinggung, kupingnya merah. Tidak boleh saudara sekalian. Mari kita belajar dari Yakub. Tuhan akan mengurus semua kelemahan saudara supaya saudara layak menjadi kakek nenek umat Tuhan dalam gereja saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak Tuhan untuk firman Tuhan hari ini. Tolong Tuhan, uruslah hidup kami Tuhan, supaya bagian-bagian yang susah kami selesaikan, kami urus sendiri. Tuhan bereskan dengan cara-Mu yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Kami juga bersyukur bila Tuhan bawa kami melewati segala kesulitan hidup, supaya kami belajar dari sana dan otot-otot iman kami menjadi kuat. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, maka tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus baik.